Kita lanjutkan lagi pelajaran hari ini, tema tentang bahasa Indonesia dan sedikit matematika halaman 70 di buku tema. Makanan penting untuk kesehatan. Kenapa? Karena makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan itu adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, supaya pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita itu bagus, kita harus makan makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, makanan yang menyehatkan dan bergizi ini ada lima bagian A, B, C, D, E ini. Yang pertama, makanan pokok. Misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu ya. Nah, makanan pokok ini makanan yang mengandung karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Kita lihat di buku pendamping halaman 32. Karbohidrat adalah sumber energi yang paling penting dalam tubuh kita. Makanan yang mengandung sumber karbohidrat disebut juga makanan pokok. Nah, jadi fungsinya karbohidrat itu untuk sumber tenaga, ya kan? Makanya kita makan nasi kan kenyang ya, Kak? Kuat kan? Nah, karena mengandung karbohidrat. Yang kedua, lauk pauk. Misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Nah, makanan yang makanan lauk pauk ini mengandung protein namanya. Protein itu dibagi menjadi dua. Ini ada protein terdiri atas dua jenis. Satu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Ini contohnya apa? Daging, ikan, telur, dan cumi. Ini namanya protein hewani. Nah, protein nabati itu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Misalnya apa? Tempe dan tahu, ya. Nah, terus kita lihat di buku pendamping tentang protein halaman 32. Nah, kalau untuk protein di sini protein nabati contohnya lebih banyak. Ada kacang hijau, kacang tanah, kacang panjang, kacang merah ya, kacang kedelai, tempe, tahu, susu kedelai, ada kan susu kedelai dan kacang almond. Nah, fungsinya makanan mengandung protein adalah untuk mendukung kesehatan, terutama untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, remaja, dan orang tua. Jadi kalau kita pertumbuhannya pengen bagus, cepat, banyaki makan makanan yang mengandung protein. Nah, kita balik ke buku tema. Nah, terus sayur-sayuran. Nah, ini contohnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Nah, ada lagi sawi, kol, dan lain-lain. Buah-buahan, misalnya yang D ya, jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Nah, sayur-sayuran dan buah-buahan ini banyak mengandung namanya vitamin. Apa? Vitamin. Nah, di buku pendamping, vitamin ini dibagi-bagi. Nih, ada. Nah, halaman 32. Vitamin itu ada namanya A, vitamin A. Vitamin A. Untuk apa? Menjaga kesehatan mata atau penglihatan. Contohnya wortel, kuning telur, hati, susu, dan mentega. Jadi kalau kita banyak makan wortel, ya kan, kuning telur itu bagus untuk penglihatan. Ada lagi vitamin B, fungsinya untuk mencegah penyakit beri-beri, menjaga kesehatan fungsi saraf dan kesehatan jantung. Nah, ini contohnya apa? Sayur-sayuran yang berwarna hijau. Bayam, kangkung, brokoli, ikan, dan susu. Vitamin C. Nah, ini manfaatnya untuk menjaga kesehatan gigi dan gusi, pembentukan sel darah merah, menjaga sistem imun tubuh, dan antioksidan. Contohnya apa? Jeruk, tomat, jambu, dan semangka. Ya, ini. Nah, terus susu di buku tema ya. Misalnya susu sapi dan kambing.
Nah, susu sapi dan kambing ini mengandung mineral ya. Nah, jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan ya. Makanan yang bersih menyehatkan itu membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia, perkembangan kita dengan baik ya. Nah ini ada latihan di halaman 72 buku tema. Nah, nih diberi tanda contreng dan silang. Pada tanda contreng itu makanan yang baik dimakan setiap hari. Tanda silang untuk makanan yang tidak baik dimakan setiap hari. Cukup sekali-sekali aja. Ini contohnya Bapak contohkan nomor 1, Bapak contreng ya. Gambarnya kan sayur-sayuran, buah-buahan ya kan. Nah ini bagus dimakan setiap hari. Kenapa? Karena buah-buahan mengandung vitamin, menyehatkan, bergizi, baik untuk pertumbuhan. Nanti anak-anak kerjakan lagi yang nomor 2, 3, 4, 5 ya. Nah ini teruskan di buku ya, di buku tulis. Nah ada sedikit juga soal matematika, halaman 74, 75. Dua aja ini. Di buku tema A dan B ini penjumlahan seperti kemarin. Dijumlahkan ya. Nah, dijumlahkan di buku tulis sedikit aja, ini soal cerita ya. Dijumlahkan, ditambahkan ya itu. Terus Bapak ingin menambahkan sedikit di buku pendamping ini penjelasan aja tentang nomor 4 nih, makanan yang mengandung serat. Nah, serat ini ada 2 serat, serat larut air dan tidak larut air. Nah, serat alami larut air ini berasal dari oatmeal, jelly, dan sayur. Adapun serat tak larut air terdapat pada biji-bijian gandum dan beberapa jenis sayur seperti bayam. Manfaatnya kita memakan makanan yang berserat apa? Untuk membantu pencernaan tetap berfungsi dengan baik, membantu menurunkan kadar kolesterol dan mencegah konstipasi. Nah, kalau kita sering mengkonsumsi makanan yang berserat, itu akan mencegah kita dari kena penyakit apa nih? Stroke, jantung, diabetes tipe 2, kanker usus, kanker pankreas. Kalau orang mau diet, memakan makanan yang berserat bagus. Kalau kita gemuk loh, nah kita banyakin makanan yang berserat itu akan mengurangi berat badan kita ya. Terus yang nomor 5, makanan yang mengandung kalsium. Nah, ini gunanya kalsium adalah menjaga kesehatan tulang belakang dan sangat berpengaruh terhadap bentuk tubuh kita. Kalsium juga penting dalam menjaga kesehatan jantung, melancarkan aliran darah, fungsi otot saraf, dan mencegah osteoporosis atau kropos tulang. Nah, itu ya. Nah, makanan yang mengandung kalsium ini Bapak garis ya, keju, susu, yogurt, ikan salmon, dan sayuran hijau ya. Nah, ini ada sedikit nih di bawahnya nih, di buku pendamping nih ada gambar pisang. Apa ini makanan nih? Ini dicontreng atau disilang ya. Kalau makanan itu bagus, bergizi sehat, dicontreng. Kalau makanan itu tidak bergizi ya, disilang ya. Ya ini aja materi Bapak dari hari ini ya. Salah khilaf mohon dimaafkan ya, kalau ada kurang-kurangnya Bapak menyampaikan dimaafkan. Terima kasih.